Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemarin ada orang yang menggunakan kalimat ini sepertinya, menyamakan dengan imigran. Jadi beda ya, Zionis itu imigran yang menghancurkan. Kalau imigran di tempat lain mungkin membawa pertolongan karena membantu ekonomi. Tapi imigran Zionis ini menghancurkan karena dia membantai anak kecil. Jadi sifatnya beda. Satu imigran yang menghancurkan, ya, melakukan kejahatan, dan satu imigran yang melakukan perbaikan karena membantu ekonomi dengan bekerja sesuai dengan aturan. Tapi Zionis ini bukan. Zionis ini imigran jahat, melakukan kezaliman, pembantaian di tempat yang bukan tanah milik mereka. Itulah Palestina. Dan mereka melakukan kejahatannya totalitas, menggunakan hampir seluruh manusia melalui proses ekonomi, dan menjadikan US dollar sebagai mata uang internasional, uang kertas. Inilah riba, karena kamu memberikan profit yang bukan lagi berlipat ganda, tapi berlipat-lipat kepada pemerintah dan bank. Maka ini harus dihentikan, kebodohan ini harus dihentikan. Saja teringat sebuah ayat Al-Quran ya, tapi ini sebenarnya membahas ketuhanan. Jadi di ayat Al-Quran itu dituliskan, Allah menuliskan gitu, bahwa mereka itu menyembah menyembah berhala karena mengikuti nenek moyangnya gitu. Jadi Allah bilang, apakah kamu mau mengikuti nenek moyangmu meskipun nenek moyangmu itu tidak tahu apa-apa gitu. Jadi ini banyak hal yang Allah terangkan. Yang pertama itu tidak mengikuti sesuatu yang kamu tidak paham ilmu tentang itu, tentang sesuatu itu. Ketika kamu tidak memiliki pemahaman tentang sesuatu itu dan kamu mengikuti itu, maka itu cenderung jatuh kepada sebuah kesalahan. Maka ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus pahami sesuatu itu apa gitu. Yang kedua itu, apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan nenek moyang itu sesuatu yang tidak harus dilanjutkan, justru harus dihentikan ketika kamu sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Sama seperti riba ini, kita bukan orang yang menyetujui uang kertas ini pertama kali, bukan. Tapi para nenek moyang kita. Pertanyaannya adalah, ketika kamu sadar bahwa ini adalah sebuah kesalahan, ini adalah sebuah riba, apakah kamu mau keluar dari situ? Nah, inilah pertanyaannya gitu. Jadi kamu tahu bahwa nenek moyang melakukan kesalahan, kamu harus memperbaiki kesalahan itu dan kembali melakukan hal-hal yang benar. Dan hal yang benar dilakukan adalah apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu keseimbangan. Allah itu menunjukkan untuk manusia, agar manusia itu menciptakan keseimbangan, menjaga keseimbangan yang telah Allah ciptakan. Jadi Allah menciptakan keseimbangan, manusia jadi khalifah untuk menjaga keseimbangan itu. Jadi ini fungsi khalifahnya. Makanya merusak lingkungan dengan tambang, itu justru menyalahi Al-Quran gitu. Dan selama ini menurutku memang umat Islam itu senang dengan perkataan ustadz salah, kamu munafik. Jadi kalian terlalu senang mendengarkan perkataan kaum munafik itu, bahwa tidak apa-apa, ini bukan salah kita, ini salah mereka. Kamu sholat aja, gak usah peduli dengan ini. Padahal perintah Al-Quran itu memerangi kezaliman. Saya ulangi, memerangi kezaliman itu perintah Al-Quran. Jadi memerangi kezaliman itu wajib. Wah, besar banget kepentingannya. Jadi ketika kita paham tentang riba ini salah, uang kertas ini salah, dan inilah yang menimbulkan kekacauan, riba itulah yang menimbulkan kekacauan, riba itulah yang menimbulkan kezaliman, riba itulah yang menimbulkan kejahatan, riba itulah yang menimbulkan pembantaian, riba itulah yang menimbulkan pembunuhan, riba itulah yang menimbulkan perebutan antar sesama manusia-manusia yang mencintai dunia ini. Maka hentikanlah riba ini, hentikanlah uang kertas ini, hentikanlah sumber dari ini. Dan sumber utamanya itu adalah yang menciptakan itu pertama kali di zaman kita. Karena yang menciptakan pertama kali itu Cina gitu. Tapi di zaman kita yang mulanya itu Zionis itu. Dimulai di Amerika. Supaya mereka bisa perang. Justru dari situ dan perangnya. Karena membuat senjata itu mahal.
Senjata itu tidak murah, itu mahal. Dan itu hasil dari energi ekonomi kamu sebagai manusia. Makanya kita perempuan sekarang itu bekerja gitu. Kita bekerja bukan karena kita suka. Kita bekerja karena dipaksa. Karena dia butuh hasil ekonomi, hasil perputaran ekonomi. Makanya dia memberikan keringanan untuk wanita bekerja. Maksa wanita itu bekerja. Mengeluarkan semua energi ekonominya untuk perang, kekuasaan, harta. Demi itu semua. Makanya nggak akan pernah cukup.